Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Ayudia. Saya dari kampus IAIN Tulungagung dan dari jurusan Tadris IPS. Nah, di sini saya bertepatan magang di MTS Negeri 2 Tulungagung. Oke, dengan adanya pandemi COVID-19 ini belum terselesaikan, maka sekolahan manapun itu tetap menjalankan pembelajaran secara daring. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial, tentunya di Indonesia dong. Nah, pasti kalian semua telah merasakan atau melakukan dengan adanya konflik. Nah, konflik itu tidak lepas dari setiap individu masing-masing. Nah, konflik ini dapat diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan yang terjadi proses sosial. Nah, ini terjadi biasanya di antara dua individu atau lebih, juga bisa kelompok. Nah, dengan adanya konflik sosial ini biasanya dengan cara menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya kalah. Nah, itu biasanya terjadi dengan adanya keegoisan atau watak berbeda setiap masing-masing. Nah, untuk penyebab konflik ini biasanya dapat terjadinya perbedaan sebuah individu. Ya dong, tentunya karena setiap individu itu mempunyai watak maupun karakteristik yang berbeda. Nah, itu biasanya terjadi perselisihan antara setiap individu dengan individu lainnya. Nah, itu bisa terjadinya konflik sosial. Nah, yang kedua ini perbedaan latar belakang kebudayaan. Apalagi dengan adanya lingkungan yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, biasanya dapat membuat konflik sosial, apalagi dengan luar lingkup masyarakat. Nah, yang ketiga ini perbedaan kepentingan dalam bidang ekonomi maupun politik. Nah, ya untuk contohnya seperti pekerja kantoran. Nah, itu kan setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Nah, itu biasanya terjadinya percekcokan maupun miskomunikasi, itu biasanya terjadi konflik sosial. Nah, untuk selanjutnya ini akibat konflik sosial ini seperti retaknya hubungan antara individu atau kelompok. Nah, maksudnya ini contoh bertengkar atau kalian bertengkar dengan teman. Biasanya itu antara dua kemungkinan, ini bertengkarnya permanen maupun tidak permanen. Yang permanen ini biasanya tuh terjadi perselisihan, mungkin masalahnya terlalu besar dan sehingga terjadi dengan adanya pertemuan orang tua dan kepala sekolah maupun guru-guru di sekolah. Dan yang kedua ini tidak permanen, mungkin hanya bertengkar masalah sepele dan sehingga membuat kalian bertengkar ya agak mungkin tidak bertatap muka, apa tidak berbicara atau interaksi sosialnya berkurang. Nah, itu biasanya terjadi dengan kedua kemungkinan itu tadi. Dan seperti rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia, dengan adanya konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Itu biasanya terjadinya adanya konflik. Nah, itu terjadi biasanya adanya kekeluargaan, kerabat. Itu bisa saja terjadinya ke siswa-siswi kalau tidak ada kendali dari orang tua juga bisa. Dan cara menangani sebuah konflik sosial seperti ini dan kemungkinan ada yang sudah mengalami, perlunya untuk menghindar. Mulai sekarang untuk terapkan menghindar. Menghindar itu bukan dari kita berarti kalah, tapi kita untuk menengahi bagaimana kita telah menjauhi tentang adanya konflik sosial. Bagaimana coba kalau adanya nanti kita sampai membunuh atau menghilangkan nyawa kerabat kita masing-masing, seperti saya jelaskan, itu jangan sampai. Nah, dan kedua itu memaksakan kehendak ini kita sebagai setiap individu itu mempunyai tujuan dan prinsip hidup masing-masing dengan baik. Dan yang ketiga ini menyesuaikan kepada keinginan orang lain atau mengalah atau menengahi, dan itu seperti yang saya jelaskan tadi. Dan integrasi sosial untuk selanjutnya adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, itu pengertian dari integrasi sosial. Dan yang selanjutnya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi, yaitu dengan adanya homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis, dan efektivitas komunikasi. Nah, untuk penjelasan itu tadi sudah saya sebutkan, dan
untuk bentuk-bentuk integrasi sosial itu ada 3. Yang pertama ini integrasi normatif, fungsional, dan koersif. Koersif. Nah, ini termasuk bentuk-bentuk integrasi sosial. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial di Indonesia. Apabila saya ada salah kata ataupun penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat membantu untuk pembelajaran daring adik-adik semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.